warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah masjid ta'lim yang berbahagia, Pak Ina insyaallah Pak Asuli Kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita sudah bertemu tentang orang yang lebur hatinya kepada Allah, yang disebut dengan indal mukansarati qulubihim.
orang yang lebur hatinya kepada Allah, min ajli, karena sebab aku, karena cinta dengan Allah, lalu hatinya menjadi asik dengan Allah. Tidak sekedar dalam hatinya asik, sirnya pun asik kepada Allah. Tidak sekedar sirnya asik, tapi puatnya asik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat Allah, mengenal Allah hanya bisa sempurna dengan ruh, bukan dengan akal. Kalaupun dengan akal, namanya adalah akal qudsi sampai akal kul kemarin, ya kan? Nah, yang terjadi adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa beliau sempurna diri beliau? Dikarenakan satu saja, beliau mengenal Allah dan langsung Allah mengajari kepada beliau. Syekh Abdul Qadir Jalani menginginkan kita juga diajari oleh Allah langsung marifah kepada Allah. Artinya Allah lah yang mengajari pian-pian mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Metodenya dengan cara membangun pribadi-pribadi pian melewati ilmu marifatullah yang diajarkan Syekh, sehingga terbuka sekat-sekat dinding itu, sehingga Allah langsung memberitahukan tentang dirinya. Subhanallah. Makanya kita mengenal Allah ini berbeda-beda, ya Pak. Tidak samanya, setiap orang tidak sama. Yang penting kita masuk di sebuah ruangan para aulia Allah, kekasih Allah. Tinggal terserah aja lagi tingkatan aulianya berapa, yang manakah. Nah, nanti akan kelihatan apa sih tujuan para aulia Allah itu yang dikatakan oleh Syekh. Nah, ini enaknya belajar dengan Syekh Abdul Qadir Jalani, Sultan Aulia. Nama Sultan itu artinya raja. Raja itu para wali. Jadi sidin tahu tingkatan orang para aulia Allah, sehingga beliau bisa menggambarkan tingkatan-tingkatan kemampuan-kemampuan mereka, tanda-tanda mereka. Tinggal kita menelusuri, lagi memahami ya lah, kita ini sampai di mana memahaminya, kan begitu tuh. Nah, ya enggak? Jadi itu yang kita pelajari. Wa qala Allah Ta'ala fi hadisil qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, alladzi la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasalah abdi, hambaku itu, kata Allah, yataqarrabu ilayya, mendekatkan dirinya kepadaku, bin nawafil, dengan mengerjakan nawafil. Biasa diterjemahkan nawafil itu adalah sholat-sholat sunat, kan gitu tuh, sholat sunat banyak. Sebenarnya nawafil lebih luas daripada itu. Di dalam ilmu fikih, nawafil itu sholat sunat. Di dalam ilmu tasawuf, nawafil itu apa saja yang sifatnya ibadah kepada Allah. Apakah sifatnya sunat, sunat-sunat, termasuk juga zikrullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nawafil namanya. Nawafil itu sesuatu yang sifatnya sunnah dikerjakan, bagus dikerjakan. Apa saja yang baik, menolong orang itu nawafil, ya kan? Ziarah ke kubur itu nawafil, sayang kepada ibu bapak itu nawafil, sayang kepada habaib itu nawafil, sayang kepada tuan guru itu juga nawafil. Nah, jadi banyak. Nah, jangan hanya berkacamata fikih, sekedar fikih. Nah, kan fikih, nah, akhirnya tadi itu sunat, sholat sunat aja, padahal lebih luas daripada itu. Termasuk juga di dalamnya adalah sholat sunat. Hatta uhibbahu, sehingga aku pun cinta kepadanya, kata Allah. Fa'ija ahabbatuhu, apabila aku sudah cinta kepada seorang hambaku, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, maka jadilah pendengarannya menjadi pendengaranku. Subhanallah. Wa basyarahu alladzi yabsaru bihi, dia melihat, maka dia melihat dengan penglihatanku. Siapa? Tembus pian sampai ke langit, sampai kemana tembus melihat, ya lah. Wa yadahu alladzi yabtasu bihi,
tangannya mengambil dengan pengambilan tanganku. Subhanallah. Jangan dipadahkan Tuhan pakai tangan lah. Ini kan kiasan nih. Nah, kita belajar tasawuf ini sudah bahasanya kiasan. Ya, belajar kiasan lah kita. Warijlahu allati yamshi biha. Dua kakinya berjalan, dia berjalan dengan jalanku, kata Allah. Berjalan dengan jalanku. Subhanallah. Wa fi labdin, dalam sebuah lapas, pabi yasma, wabi yaptas, wabi yakul. Dalam bahasa yang lain, yakul, bahkan dia berpikir menggunakan akalnya dengan akalku. Oh, itu kan. Mana ada Allah pakai akal? Cuma ini kiasan. Itu kan kiasan. Kalau tidak mengerti kiasan, pian kadang-kadang merayu istri pian tuh kan? Kiasan tuh. Ya lah. Wah. Ada paloi merayu istri. Cuma salah rayu wibae. Tapi ini kiasan sebenarnya. Kan ini banyak kan perempuan, ada kosmetik baru dicoba, ayo ada istri paloi ini. Iklan di Facebook, di mana-mana kan iklan, dapat istri paloi ini, beli aja, kebetulan paloi dapat rezeki besar kan, jadi gunakannya uang paloi ini. Macam-macam kosmetik dicoba ya. Biasanya istri bertanya kepada suami kan, oh bang, kayak pak, wajahku, oh bagus banget pak loh. Kayak umur 18 tahun kalau dari muka kelihatan nih. Kalau dari belakang bang, 20 tahun jalan mulai. Wah, bagus banget make up nih. Kalau dari samping bang, kalau dari samping kayaknya 17 tahun bang nih aja. Wah, bagus banget abang nih, bisa aja jar. Hadangnya dulu ding lajar pale. Aku ambilkan kalkulator menghitungnya aja. 18 tambah 20 tambah berapa itu? 17 berapa pak? Berapa guru? Parak 50 nih. Nasib juga palu ini. Itu salah puji ngeratnya bini. Jangan dipadahkan Tuhan bini lah. Kasihan bini dipadahkan Tuhan. Merangot sih Din. Nah, ingat lagi kisah nih. Nah, maksudnya tadi dengan Allah itu penggambaran dengan Allah itu kiasan juga. Itulah yang susahnya. Tanpa dikiaskan seperti itu kita tidak mengerti, karena Allah itu tidak bisa disamakan dengan manusia, karena Allah itu bukan manusia. Tidak bisa disamakan. Makanya kita dalam ilmu sifat 20 mengenal namanya apa? Sifat Tuhan apa? Mukhalafatuhu lil hawadis. Bersalahan dengan makhluk. Tidak bisa sama, salah tidak bisa. Allah itu sama dengan makhluk. Allah tidak bertangan seperti kita. Itu nanti. Wahaja inama yakun bihalatil fana la ghairah. Tidak ada pengertian hal yang lain daripada maksud hadis ini kecuali, kata Syekh, Allah menggambarkan kepada kita tentang hambanya yang sudah fana kepada Allah. Nah ya kan? Itulah hamba fana. Bila pian sudah fana, maka pendengaran pian adalah pendengaran Allah. Penglihatan pian, penglihatan Allah. Berjalannya pian, berjalan dengan Allah. Bagaimana teori ini? Bisa jalan. Paija puniat, bila orang itu sudah fana, anka daripadamu, pastilah fana itu anil khalqi. Tidak terikat lagi dia dengan makhluk. Ciri khasnya dia tidak terikat dengan makhluk. Makhluk ini kan manusia bisa, benda bisa. Besahur bingung, makan aja berokok aja waktunya, nih parak mana nih? Ya kalah, akhirnya sambil makan sambil berokok aja. Ya soalnya lu makan aja bunyi apa? Imsak, harus kan nggak bisa lagi merokok. Caranya apa? Sambil makan sambil merokok ya kan. Nah itu kan terikat dengan namanya benda itu kan. Wah kayak apa? Mungkin tidak ada istri hidup nih susah bener. Berarti terikat dengan istri. Ya enggak ada pengtalinya, enggak ada. Cuma kan maksud terikat itu ketergantungan kita, ketergantungan terhadap sesuatu. Nah orang yang panah itu tidak ada ketergantungan dia.
Dia hanya tergantung satu saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Wal khalqu innama huwa khairun wa syarrun. Bahkan dia tidak tergantung baik dan buruk. Dia mengenal Allah, memahami Allah itu apa adanya. Tidak lagi dalam pengertian satu perbuatan bahwa segala sesuatu ini memberi bekas pada dirinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu wa kadzalika anta khairun wa syarrun. Anda tidak lagi berada di posisi baik dan buruk, tetapi semua perbuatanmu akan menjadi baik. Itulah tanda bahwa engkau sudah fana. Wah, ini hebatnya. Jadi kalau kita supaya berbuat baik atau buruk, kita berpikir dulu. Tapi orang yang sudah fana, ini sudah orang yang tadi dalam hadis Nabi lah. Jangan, kayak berarti aku ini bukan kita dulu. Ini kita melihat orang lain. Orang yang sudah fana itu, kata saya seperti dalam hadis itu, nalurinya sudah benar terus. Nalurinya pasti baik. Begitu maksudnya. Tidak perlu cari dalil lagi, baik, pasti baik. Nah gitu. Contoh kemarin saya contohkan, kalau di Banjarmasin kan Habib Basiri ya, punya naluri yang luar biasa gitu kan, sikap yang luar biasa ya kan, ya enggak? Orang seperti ini unik. Kadang dia tidak makan, tenang-tenang aja. Melihat orang lain tidak makan, dia yang bingung mencarikan makan orang lain. Jadi nalurinya itu tidak ada kepentingan diri sendiri, tapi nalurinya adalah untuk kebaikan orang lain. Orang ini kan sudah panah nih. Ini panah orang itu sudah. Jadi ada tanda-tanda orang panah tuh. Jadi kalau kita yang masih belum sempurna, enggak jadi masalah. Berarti panahnya sekali-sekali aja ada. Ya lah, Bro. Pas melihat wanita cantik, tenang aja kita. Yang lain tebal mata. Kita kan ada tebal alak mata. Cuma paling menyirit beneran aja. Tapi kalau memang benar-benar panah ada lagi ya lah, udah mau kita. Ya kan? Nah, karena kita tidak panah. Ya, sekali-sekali gitu kan. Panah kita kapan? Mungkin panah kita ya karena tingkatan masih rendah. Kita panah tidak ke diskotek. Kita tidak berhura-hura di dunia ini kan, menghabiskan waktu umur kita. Kita panah, tidak mau kita melakukan itu. Kita lebih baik duduk di rumah, malam minggu lebih baik ke majelis taklim ketimbang nonton TV aja dilihati. Ya lah, padahal TV-nya satu aja, diam aja TV-nya kita harus. Sama seperti orang main game tuh, coba lihat. Gerak-gerak terus, Pak. Panah aja tuh, tapi panah dengan game. Nah, kalau panah dengan Allah, ya kayak itu juga, tapi asik dengan Allah. Alhamdulillah, paham dulu biarnya sudah. Masya Allah. Ternyata panah itu mudah dipahami lah. Dan panah itu ilmu yang tertinggi di dalam tasawuf. Panah itu ilmu tertinggi di dalam tasawuf. Panah itu adalah tingkatan yang paling tinggi di dalam tasawuf. Itulah jadi rebutan para aulia Allah. Belum panah aja pian sudah jadi aulia Allah. Apalagi pian sudah panah. Masya Allah. Cobalah. Palam taras khairahum wala taqapu syarruhum. Baqiyallahu wahdahu kama kana. Tapi qadarallahu khairun wa syarrun. Sudah itu. Payu'minuka min syarrihi wa yakrukuka fi bahari khairi. Orang-orang yang sudah tenggelam kepada Tuhannya, dia tidak lagi melihat baik dan buruk, kecuali apa yang dilakukannya adalah baik. Nah, otomatis satu baik. Kita kan berpikir baikkah tidakkah, baikkah, bersedekah kadakah, bersedekah kadakah. Kalau dia bersedekah sudah langsung kita berpikir sedekah kadakah, memilih pulang. Nah, di kantong pas ada 100.000 lawan 1.000 rupiah. Pas celengan masjid datang 10.000 kah 1.000 1.000 kah 100.000 kah anak kayak 1.000 kayak digawil orang di belakang kelihatan jurang. Oh ya kah, ambil aja sangkan duit orang, ambil aja celengan tuh dari situ pulang buat 100.000 nih sudah. Ya lah, pas habis masjid melihati mana nang 100.000 kok tadi itu takutnya nang sidin nang di belakang nagur tadi itu kan. Nah, duit mana aja nang di bawah itu duit siapa itu, duit ikam gugur tadi itu jak. Bahaya nasib juga kan, gara-gara berpikir tuh mikir akan 100.000 kah jar 1.000 kah
Tuh 10.000 kayak lah. Nah itu kita. Tapi orang yang fana tidak ada masalahnya. Begitu ada uang, dah kakaknya tidak berpikir. Memberi orang, menolong orang tidak berpikir untuk baik dan tidak. Kalau kita nih pikir-pikir, udah hari ini tak keluar bersedekah nih, habiskan duit ndak habis ya dah, gaji ndak, berapa lagi ndak, itu kita subhanallah. Itu fana orang yang sudah mantap dirinya dengan Allah. Ndak memikirkan dia kita kan kalau habis bersedekah berpikir manalah anunya lah. Maka dalam guru mengatakan kalau orang bersedekah itu pasti dia dibalas oleh Allah 10 sampai 100 kali sampai 70.000 kali lipat anunya. Jadi kalau aku semalam menyumbang 100.000 mengeluarkan duit untuk masjid misalnya, berarti kali kali 70.000 menunggu sehari 2 hari nunggu mana lah jar. Nah itu kan orang tidak panah tuh. Tapi kalau orang panah, dia tidak memikirkan itu, sudah ikhlas saja dia langsung. Nah begitu kan, nah itu maksudnya orang yang panah. Itulah orang yang mengendarai keadaan keimanan yang sudah tenggelam kepada Allah. Fayakunu wi'aan kulla khairi. Maka saat itu terjadilah yang disebut dengan pengendaraan berperahu, dia mengendarai bahara kebajikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wah enak lah. Tanpa disusah-susah mulut kita langsung berkata la ilaha illallah. Kenapa entah bagaimana kita langsung senang berzikir kepada Allah. Pernah lah pian merasakan senang berzikir kepada Allah? Itu tanda Allah mengasihi kepada pian. Tapi para aulia Allah terus-menerus diberikan Allah kesenangan. Yang kesenangan itu sifatnya zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini kan paksaan zikir. Paksaan aja lah. Ini hari ini hari Jumat baca Yasin, hari ini baca Yasinnya. Kalau aulia Allah tuh apa ada pokoknya hak kerjaannya, apa yang menjadikan Allah cinta dikerjakannya aja terus tanpa berpikir padilat lagi. Enggak ada lagi padilat. Kalau kita ini kan cari padilat. Apa guru padilatnya guru? Supaya banyak rezeki lah guru. Nah, kayak itu kelak. Aulia Allah tidak lagi mikir. Itulah berkendaraan, berperahu di atas kebaikan. Wa mamba'an likulini amahu wassurur. Maka dia akan mendapatkan kebahagiaan tersendiri daripada Tuhannya. Yang kebahagiaan itu tidak bisa diceritakan dengan orang lain. Ya lah, nggak bisa asik sendiri nih. Ngambil tasbih sendiri asikna la ilaha illallah Allah. Ya Allah, kadang-kadang kecucur air matanya. Nih air matanya keluar. Apa anda ada masalah? Apa jar anak kenapa bah? Nangis kenapa nakai? Kenapa Pak? Karena anda bisa dikisahkan dengan anak. Hubungan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang sudah panah dia kepada Allah Subhanahu. Dan inilah tingkatnya yang tertinggi daripada ilmu tasawuf, yaitu mampu diri kepada makom panah. Meskipun masih abal-abal. Apa jurang? Masih apa Bib? Bukan ragu-ragu, abal-abal nih masih apa tumbang tambal-tambal apa istilahnya? Nah, tubal-tubal bahasa Banjar, tubal-tubal apa bahasa Indonesia guru? Tubal-tubal apa guru artinya? Hah? Belang-belang tuh apa artinya ya? Pon? Belang-belang. Bebelang-belang apa bahasa Indonesianya? Bahasa Banjarnya bahanu kadang bahanu ikena ya lah. Apa tuh? Nah, bulat lonjong. Nah, bahasa asli daerah lagi bulat lonjong lah. Kada benar-benar bulat ya lah. Tapi lonjong-lonjong masih. Enggak apa-apa itu. Itu permata yang indah sudah. Kita sampai itu aja syukur sudah tuh. Yalah. Nah, kadang-kadang kita menangis hari ini sebuah bulan-bulan kada lagi pernah menangis dengan Allah ya lah, kada pernah titik lagi. Nah, makanya kalau nih syair maulid itu menghaluskan pribadi kita, personal kita supaya kita masuk ke alam ruh. Ya kan? Maulidan. Nah, cuma orang maulidan juga harus belajar marifatullah. Jangan terhenti di maulidan saja, marifatullahnya tidak ada, sia-sia. Bagaikan bensin tanpa sepeda motor.
Hah, bensin tanpa sepeda motor? Kan sepeda motor tanpa bensin gue. Barang aja Bib lah. Ini aku kurang lebih aja Bang toh. Nah jam 11 dah hari. Hanya 3 buting kitab kayak mana kisahnya nih. Makanya pakai kisah lah nih. Kisah Bib lah, dikit ke bapak lah. Ada kisah orang 3 orang. Kisah di hutan ketemu guci apa? Guci guci nang gesen tuh. Ada sih kok mau musut-musut pipai. Keluar jin kalinya. Enak minta apa jar? 3 nih. 3 lakian. Paham aja jin jarang kehendak kami ini jar. Paham mana jin? Yang seikong suka dengan perempuan. Yang satunya suka apa? Satunya suka perempuan. Jadi Kak, berarti dikasih perempuan kan? Itu lah. Yang satu suka dengan perempuan. Yang satunya emang apa? Suka Bib. Suka apa Bib? Hendak pian. Kasih perempuan. Suka Bib. Yang satunya suka barang antik. Barang antik. Yang satunya suka merokok. Udah jadi nih kamu suka ini kelai, suka ini. Iya betul. Aku masukkan ikam 3 hari di dalam gua. Soakannya dalam gua 3 hari. Nang kasuka bibinian itu mbak dibuka 3 hari mbak. Keluar rabah langsung mati langsung. Nah pebinian puluh di dalam gua ada. Nang sikung tadi suka harta kan, barang antik apa itu mbak dibuka pingsan juga sekalinya. Tercium emas, tercium barang-barang antik itu kan mabuk gak mati juga sikung. Tinggal sikung lagi nih nang 7 rokok dan dibuka gua tuh, dibuka legend buka tuh plok ya. Soalnya mau marakin jin menampar lawan jin. Plok ditamparnya jin nih. Bongol macam nih jinnya aja. Kenapa aja jin bongol? Maka rokok banyak pada di dalam gudang tuh, kenapa jadi masih sangit? Korek apinya ada di sini. Alhamdulillah. Kada kau panahnya kada menyala kayak Pak. Kalau entah itu panah lawan siapa? Panah lawan pebinian. Kalau yang kedua tadi itu panah dengan apa? Harta. Nah yang satu ini panahnya lah apa merokok cuma kada kau panah. Kenapa kada kau panah? Korek apinya kada ada. Lah sepeda motor kada pakai bensin terlalu juga nih. Bikin maulitan lah. Ya lah, jangan maulitan aja. Ilmu marifatullah tidak pelajari ilmu marifatullah supaya genap lah, ada bensin, ada sepeda motor. Subhanallah. Nah nyaman ngelola. Nah jadi mudah-mudahan panah itu kesempurnaan, kemesraan. Mesra menyatu dengan Allah. Nanti mesra pula menyatu dengan Nabi. Kenapa jadi ada 2? Ya kayak itu Bang pelajarannya dulu kan panahnya. Nah kita akan telusuri nanti bagian-bagian itu. Minta maaf karena waktu dan keadaan tidak sempat menyampaikan lagi yang lebih jauh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.